Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsani Pratiwi dengan NIM C0D024022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian SPT. Check it out. Dasar hukum pelaporan SPT. Kewajiban pelaporan SPT memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perpajakan Indonesia. Memahami dasar hukum ini penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang HPP mengatur cara detail tentang kewajiban, hak, dan sanksi terkait perpajakan termasuk pelaporan SPT. Pertama, Pasal 3 ayat 1, setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Pasal 7, sanksi administrasi berupa denda jika SPT tidak disampaikan atau disampaikan terlambat. Mengapa SPT itu penting? Surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak wajib merupakan kewajiban setiap warga negara yang berpenghasilan. Namun, lebih dari sekedar kewajiban, SPT memiliki peran krusial dalam pembangunan negara dan menjaga transparansi keuangan pribadi. Pertama, kontribusi pembangunan. Pajak yang dilaporkan melalui SPT menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Kedua, kepatuhan hukum. Melapor SPT tepat waktu adalah bentuk kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketiga, transparansi keuangan. SPT membantu individu untuk memantau dan mengelola kondisi keuangan mereka sendiri secara lebih baik. Dokumen yang dibutuhkan untuk mengisi SPT online. Sebelum memulai proses pengisian SPT secara online, pastikan semua dokumen pendukung telah lengkap. Ini akan memperlancar proses dan mencegah kesalahan. Pertama, ada EFIN atau Electronic Filing Identification Number, nomor identifikasi unik yang diperlukan untuk mengakses sistem e-filing DJP online. Kedua, bukti potong pajak atau formulir 1721 A1A2 diterbitkan oleh pemberi kerja, berisi rincian penghasilan dan pajak yang telah dipotong. Ketiga, data penghasilan lainnya termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas, sewa, bunga, atau dividen jika ada. Terakhir, daftar harta dan kewajiban atau utang, informasi mengenai aset yang dimiliki seperti rumah, kendaraan, tabungan, dan kewajiban finansial seperti kredit atau pinjaman. Jenis-jenis SPT yang perlu diketahui. Pelaporan SPT disesuaikan dengan jenis wajib pajak dan sumber penghasilannya. Memilih jenis SPT yang tepat adalah langkah pertama dalam proses pelaporan yang benar. Pertama, ada SPT tahunan PPh orang pribadi, digunakan oleh individu yang memiliki penghasilan. Terdapat beberapa formulir 1770SS untuk penghasilan bruto setahun di bawah 60 juta atau karyawan dengan satu pemberi kerja. 1770S untuk penghasilan bruto setahun di atas 60 juta atau memiliki lebih dari satu pemberi kerja. 1770 untuk wajib pajak dengan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas atau memiliki penghasilan lainnya. Kedua, SPT tahunan PPh badan diperuntukkan bagi perusahaan atau badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan. Formulir yang digunakan adalah 1771, meliputi laporan keuangan perusahaan. Batas waktu pelaporan berbeda dengan SPT orang pribadi. Kesalahan umum dalam pengisian SPT dan cara menghindarinya. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal pada proses pelaporan SPT Anda. Kenali kesalahan umum ini dan ambil tindakan pencegahan. Pertama, tidak memperbarui data diri. Perubahan alamat, status pernikahan, atau jumlah tanggungan yang tidak diperbarui dapat mempengaruhi perhitungan pajak dan validasi data. Cara menghindari, selalu perbarui data diri di DJP online atau KPP terdekat setelah ada perubahan. Kedua, salah memilih formulir SPT. Ketiga, lupa memasukkan penghasilan lainnya. Keempat, kesalahan input angka, salah ketik angka pada penghasilan, potongan, atau jumlah harta dan utang. Cara menghindarinya, lakukan pengecekan ganda pada setiap kolom angka yang diinput, terutama pada nilai nominal yang besar. Berikut adalah langkah-langkah tata cara dalam pengisian SPT di online.
Kesimpulan dan kiat penting, pelaporan SPT adalah tanggung jawab kita bersama untuk kemajuan negara. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang baik, proses ini akan berjalan lancar. 1. Jangan menunda, lapor SPT sesegera mungkin setelah dokumen lengkap untuk menghindari terburu-buru dan potensi kesalahan. 2. Periksa kembali, selalu lakukan pengecekan ulang sebelum mengirimkan SPT, pastikan semua data benar dan lengkap. Ketiga, simpan bukti. Simpan bukti penerimaan SPT elektronik sebagai arsip penting Anda.